Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Hendra Alpani, yang menjadi tutor Anda dalam mata kuliah Komunikasi Massa Eskom 4315. Teman-teman mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas pengayaan materi pada topik sesi 2, yaitu media dan masyarakat. Teman-teman semua yang saya hormati, fokus pembahasan utama media dan masyarakat itu bisa kita lihat dari 3 hal, yaitu yang pertama, konteks utama media dan masyarakat adalah menganalisis hubungan timbal balik antara media massa dan masyarakat. Sebab isi atau konten media di satu sisi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi kepentingan dan kekuatan politik, kepentingan ekonomi, juga meliputi kepentingan bisnis serta faktor sosial dan budaya. Di sisi yang lain, pembahasan juga terfokus pada bagaimana pengaruh media massa terhadap masyarakat dalam berbagai isu spesifik, antara lain kekerasan perilaku seks, gender, prasangka, stereotip, gaya hidup, bahkan hubungan antar kelompok serta perilaku politik. Nah, hal ini kalau kita lihat sebagai pijakan awal, yaitu kita melihat bagaimana definisi komunikasi, maka secara sederhana komunikasi adalah transmisi yang dilaksanakan, ya, transmisi pesan dari suatu sumber kepada penerima. Laswell sejak lama menyederhanakan, ya, atau memberikan definisi yang paling nyaman untuk menggambarkan bagaimana komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut. Siapa, berkata apa, atau menyampaikan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Akan tetapi tentu saja antara pengirim dan penerima pesan harus terjadi proses berbagi makna secara aktif agar komunikasi dapat berlangsung efektif yang melahirkan pengertian dan pemahaman bersama. Lalu kalau kita cermati apa itu definisi komunikasi massa beserta fungsinya, maka sejalan dengan definisi komunikasi, komunikasi massa adalah proses penciptaan makna bersama antara media dan halayaknya. Ya, itu kita kutip dari Baran 2008 halaman 7. Kemudian secara umum, komunikasi massa dapat juga kita artikan sebagai proses penyampaian pesan komunikasi melalui medium media massa yang bersifat institusionalistik, ya, atau terlembaga, dan bersifat serentak atau simultan yang dikirimkan kepada khalayak yang tersebar dan heterogen. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka secara umum fungsi media massa antara lain adalah fungsi informasi, kontrol sosial, mendidik, persuasi, dan fungsi hiburan. Tetapi sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, teknologi informasi komunikasi, fungsi-fungsi itu semakin berkembang, ya, pada berbagai fokus dan konteks seiring dengan kebutuhan khalayak atau kebutuhan masyarakat. Artinya media massa bisa menjalankan berperan menjadi fungsi, misalnya perekat sosial, ya, fantasi, dan seterusnya. Nah, ini tergantung pada bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap fungsi-fungsi yang dimunculkan oleh massa untuk mendukung aktivitas kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi jenis-jenis komunikasi massa, media massa, media cetak itu adalah media massa yang tertua, ya, di mana kelahiran media cetak itu diawali dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, ya, pada abad ke-15. Nah, penemuan mesin cetak ini merupakan pemicu lahirnya media cetak yang menyebarluaskan teks secara massal melalui surat kabar, majalah, tabloid, ya, buku, pamflet, dan sebagainya. Nah, ini nanti ada perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan kemajuan teknologi. Media elektronik itu diawali dengan penemuan radio, ya, yang menjadi tonggak awal lahirnya media elektronik, ya. Kemudian berkembang menjadi media audiovisual,
tidak hanya mengandalkan audio seperti radio, juga muncul televisi dan film yang bersifat audiovisual. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, ya, kemajuan teknologi komunikasi melahirkan penemuan teknologi digital yang berbasis internet, ya, dengan dimediasi oleh teknologi komputer. Dan sekarang juga melalui smartphone, ya. Nah, platform digital ini menyebabkan media massa konvensional, ya, seperti tadi media cetak, ya, surat kabar, koran atau majalah, ya, dan seterusnya, bahkan buku, ya, pamflet menjadi player misalnya. Itu melakukan media-media mainstream ini melakukan konvergensi, ya, ke platform digital, ya, atau sering kita sebut dengan media online, buku online, ya, dan radio streaming, ya, televisi digital dan seterusnya, melalui dukungan jaringan internet dan teknologi komputer. Nah, teknologi internet dan komputer ini telah membidani juga lahirnya media sosial, ya, yang berbasis pada kekuatan internet dan teknologi komputer atau smartphone. Hingga kemudian muncullah seperti yang media sosial yang seperti kita kenal, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan berbagai platform lainnya. Nah, ini kemudian melahirkan, ya, bagaimana hubungan media dan masyarakat itu dalam konteks masyarakat membutuhkan informasi, ya. Nah, kalau kita cermati dari definisi komunikasi massa, fungsi dan perkembangan pola eksistensi media massa seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, ya, maka di sini kemudian melahirkan sebuah realitas, ya, relasi atau hubungan antara eksistensi media massa dan masyarakat yang saling berkorelasi, ya. Realitas korelasi itu dapat kita cermati dari peran media massa, ya, yang semakin berkembang sebagai alat menyampaikan berbagai informasi, ya, berita, opini dan hiburan atau dengan konten-konten yang lain dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Karena media massa harus menjunjung tinggi, ya, karena eksistensi media massa itu dia harus menjunjung tinggi akurasi dan membangun kepercayaan masyarakat itu di atas segala-galanya. Jadi artinya, ya, kalau media itu tidak dipercaya oleh masyarakat, maka media itu akan ditinggalkan. Nah, media juga dapat mempengaruhi cara berpikir, ya, cara hidup, ya, bagaimana melahirkan dinamika sosial, politik, ya, kepentingan ekonomi dan bisnis, serta membentuk budaya tertentu dalam masyarakat. Nah, inilah singgungan korelasi utama yang saling membutuhkan antara media dan masyarakat melalui agenda setting, ya, atau kepentingannya masing-masing. Nah, kalau kita cermati, ya, di mana di bagian sebelumnya bahwa media massa itu sudah menjadi public sphere saat ini, ya, atau ruang publik yang mempertemukan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Media seringkali menjadi sumber rujukan utama bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi, ya. Bahkan informasi yang diproduksi oleh media massa itu seringkali menjadi standar utama bagi masyarakat dalam menyikapi berbagai segi realitas kehidupan mereka. Seperti preferensi pilihan politik, pilihan investasi, sampai ke lifestyle, ya, atau gaya hidup. Nah, inilah bentuk pengaruh media yang melahirkan aktivasi aktivitas, penguatan keyakinan masyarakat terhadap sesuatu hal, bahkan terjadi konversi keyakinan, ya, atau pengambilan keputusan terhadap suatu hal yang berbalik, ya. Nah, ini semua adalah konteks hubungan antara media dan masyarakat yang saling berkait dan mesti kita lihat secara komprehensif. Oleh karena itu, ya, bijak dalam mengakses media massa adalah pilihan utama yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, ya. Nah, maka harus dipahami bahwa media massa, ya, hanyalah alat atau saluran informasi yang tidak bisa melakukan semuanya, ya. Jadi dia bukan segala-galanya. Kemudian media massa hanyalah salah satu bagian saluran atau jaringan, ya. Oleh karena itu media tidak bisa mengontrol secara penuh cara berpikir masyarakat atau khalayak. Oleh karena itu diperlukan daya kritis, ya, kita sebagai khalayak
untuk menyaring segala informasi atau opini yang diproduksi oleh media massa. Sebab setiap individu harus melakukan verifikasi, ya, pemilahan dan menjadi gatekeeper ya terhadap kebenaran informasi sesuai dengan kebutuhannya, baik secara individual, kelompok, keluarga maupun secara luas. Ya. Kemudian pengaruh media massa sesungguhnya dapat dikendalikan ya oleh masyarakat dengan cara berpikir tadi ya, atau dengan cara dan faktor yang melingkupinya. Masyarakat dapat melakukan perubahan sendiri ya melalui proses literasi media ya dengan memverifikasi, membangun sikap kritis dan bijak dalam menyikapi tayangan-tayangan media. Nah, barangkali itu sebagai materi pengayaan kita dalam mata kuliah komunikasi massa, topik bahasan media dan masyarakat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Terus semangat belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada forum diskusi atau di tutorial dan dikerjakan secara bertanggung jawab, menghindari plagiarisme, dan mudah-mudahan Anda semuanya dapat memahami materi ini dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan saya di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.